Saudara, tes cepat COVID-19 dengan Genos yang berbasis deteksi virus corona dari hembusan nafas sudah mulai digunakan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai tanggal 3 Februari. Mulai hari ini tes cepat Genos ini juga berlaku sebagai salah satu syarat utama melakukan perjalanan jarak jauh untuk penumpang moda transportasi kereta api. Sebelum berlaku resmi sebagai salah satu syarat perjalanan penumpang kereta api, PT KAI telah membuka layanan tes cepat Genos kepada para penumpang sejak tanggal 3 Februari 2021. Layanan Genos dibuka lebih awal sebagai bahan evaluasi penerapannya yang kemudian berlaku resmi mulai hari ini. Layanan tes cepat Genos di Stasiun Pasar Senen beroperasi mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam dengan kurun waktu pemeriksaan maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan penumpang dengan kereta api. Sedangkan untuk hasil negatif tes cepat Genos berlaku untuk 3 hari ke depan. Untuk mengantisipasi kepadatan penumpang yang mungkin saja mengantri layanan Genos ini, PT Kereta Api Indonesia telah membuat sejumlah langkah pengaturan. Yang kita siapkan tentunya area khusus untuk layanan Genos, di mana ini kita membagi dalam beberapa zona ya, mulai dari zona antrian, proses administrasi, kemudian zona 2 di mana penumpang itu tempat pengambilan sampel, dan zona 3 itu area tunggu, ruang tunggu penumpang seperti itu. Dengan kesiapan yang kita lakukan ini, jadi meskipun di satu kondisi tertentu, di satu waktu tertentu ini terjadi kepadatan, namun kita bisa memastikan jarak fisik antar pengguna ataupun yang antri tersebut tetap terjaga. Nah, untuk memantau penerapan pemberlakuan tes cepat Genos ini sebagai salah satu syarat utama perjalanan jarak jauh dengan kereta api, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang memantau situasi pemakaian Genos ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jona, selamat pagi. Pihak PT KAI menyatakan sudah siap, sudah melakukan semacam simulasi juga. Bagaimana sekarang situasinya? Apakah kalaupun terjadi antrian semuanya aman untuk menjaga jarak atau physical distancing dan lain-lain? Silakan Jona, laporan Anda dari Senen. Ya, selamat pagi Bayu dan saudara. Kami tadi sudah datang sekitar pukul 5 pagi untuk memantau bagaimana kesiapan aplikatif atau mungkin sistem dari Genos. Di mana Genos ini ternyata sudah bisa dioperasikan di 4 stasiun. Di mana saja 4 stasiun tersebut? 2 di Jakarta, yaitu di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Sisanya 2 itu ada Stasiun Solo Balapan dan juga Stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi perlu diberitahu juga kepada masyarakat bahwa pada dasarnya Genos ini adalah merupakan sebuah cara dalam rangka untuk mencari tahu atau mungkin sebagai syarat untuk pemberkasan untuk surat bebas COVID. Jadi bila sebelumnya masyarakat yang ingin berangkat untuk kereta jarak jauh menggunakan PCR atau rapid antigen, sekarang sudah bisa menggunakan yang dinamakan dengan Genos. Lantas apa bedanya Genos dengan rapid antigen? Jadi untuk rapid antigen bila mungkin penggunaannya atau pengecekannya itu dimasukkan melalui hidung dengan satu stick, sedangkan Genos ini hanya menggunakan alat tiup. Apalagi harga cukup terjangkau, hanya 20.000 saja. Jadi bila dibandingkan dengan rapid antigen hanya 105 itu saja Genos lebih efektif. Dan saya akan menunjukkan di belakang saya, dan saat ini juru kamera saya, Ganjar, akan melihatkan bagaimana mungkin proses atau mungkin sistem dari pemakaian dari Genos, di mana dilihat ini adalah antrian, ini merupakan antrian dari masyarakat. Jadi memang untuk bisa menggunakan Genos ini masyarakat harus membeli tiket terlebih dahulu, yaitu untuk tiket kereta api jarak jauh, di mana seperti saat ini adalah calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Setelah mereka mengantri, nanti ada loket, di mana loket di ujung itu nanti mereka akan ditanya apakah mau tes Genos apa tes rapid antigen. Nah, nanti setelah mereka memilih seperti mereka Genos, maka nanti mereka akan diberi semacam seperti kantong. Nah, nanti kantong itu nanti akan diberikan sebagai pengecekan. Nah, bagaimana caranya memakai? Jadi nanti mereka ada memakai kantong ini dengan cara meniupkan ke dalam kantong itu. Setelah meniupkan, maka nanti akan langsung diserahkan kepada operator. Jadi operator ini persis yang ada di depan kita, dan mereka ini adalah para akademisi UGM yang memang diperbantukan untuk bisa mengoperasikan dari Genos ini. Kurang lebih hasilnya sekitar 3 menit. Jadi nanti ketika alatnya sudah dicek, maka nanti di komputer akan keluar hasil, di mana hasil itu seperti diagram. Jadi nanti diagram itu nanti para ahli akan bisa menganalisa apakah seseorang tersebut terindikasi
terindikasi positif atau negatif COVID-19. Lantas bagaimana bila mungkin ada calon penumpang yang ternyata setelah tes Ginos ini ternyata hasilnya positif, maka nanti akan disarankan untuk bisa langsung tes swab PCR. Kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk bisa menggunakan Ginos ini. Tadi saya sempat bertanya kepada salah satu penumpang mengapa memilih Ginos. Ternyata salah satu alasan dia adalah karena ini baru dan ingin mencoba seperti apa. Apalagi dengan harga cukup murah dan juga mungkin bila mungkin ada masyarakat yang mungkin seperti tidak nyaman dengan antigen di mana mungkin memasukkan benda ke hidung, tentu saja Ginos ini cukup efektif untuk mengurangi mungkin rasa nyeri atau mungkin rasa tidak nyaman. Apalagi kalau kita lihat dengan hasil yang cukup cepat untuk pengecekan sekitar 3 menit ini, maka dipilih masyarakat. Namun untuk masyarakat yang ingin berangkat apakah dari Gambir atau mungkin berangkat dari Pasar Senen, maka disarankan untuk mungkin antara 2 jam atau 2,5 jam sebelum berangkat untuk mencegah adanya antrian. Untuk physical distancing seperti yang tadi Bayu katakan, kami melihat masyarakat sudah cukup patuh dan juga mungkin dari pihak pengamanan sudah mengimbau untuk jaga jarak. Mengapa saya tadi mengatakan butuh jarak antara 2 sampai 2,5 jam dikarenakan butuh spare waktu. Jadi mungkin sebelum berangkat, jadi mungkin bisa mengecek dulu mungkin kurang lebih sekitar setengah jam sampai 5 menit agar bisa keluar hasilnya. Yang pasti kami melihat efektivitas sudah cukup baik dan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kereta Api Indonesia dan juga untuk Daop 1 sudah cukup efektif dan masyarakat nampaknya sudah cukup paham terkait dengan pengaplikasian atau mungkin penggunaan Ginos. Selain harganya murah, bahwa ini ternyata cukup efektif dan ini merupakan hasil karya anak bangsa, khususnya dari Universitas Gadjah Mada. Ya. Bayu? Ya, Jonas, sedikit saja. Jadi kalau penumpang sudah memiliki hasil tes rapid antigen begitu atau PCR bahkan dia dan itu masih berlaku, itu dia boleh langsung mengikuti perjalanan kereta api, begitu ya? Iya, betul sekali, Bayu. Jadi misalkan dia sudah melakukan PCR secara mandiri atau melakukan antigen, maka tidak perlu lagi melakukan tes Ginos. Dan satu hal lagi, saya ingin memberitahukan bahwa bila ingin melakukan tes Ginos, maka 30 menit sebelum tes tidak makan, minum, dan merokok untuk mencegah hasilnya tercampur. Jadi memang hasilnya benar-benar akurat dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan sebagai perbandingan untuk bisa sebagai satu syarat untuk syarat keberangkatan bebas COVID-19. Baik, Bayu? ya. Jonah Monangan, terima kasih laporan Anda dari situasi di stasiun kereta api Pasar Senen di mana Ginos sudah dilakukan sebagai salah satu alat untuk melakukan tes dan menjadi syarat untuk melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh. Terima kasih laporan Anda.